Aku buka aja deh. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru ini Indonesia menjadi lebih sehat. Bapak Ibu, kami tadi baru rapat terbatas dengan Bapak Presiden mengenai penanganan stunting dan penerapan teknologi digital dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap penurunan stunting. Bapak Presiden secara spesifik mendapat informasi bahwa Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang baik penerapan SPBE-nya dan menggunakan SPBE ini sebagai basis data untuk menurunkan stunting, sehingga Pak Bupati diminta memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Nah, kalau saya boleh memberikan sedikit summary, yang pertama adalah bahwa Pak Bupati selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik. Jadi arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya. Koordinasi dengan Menpan RB. Kemudian khusus untuk stunting, beliau menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN untuk memilih bisa 20, sampai 30, atau sampai 50 kabupaten kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, dan juga stuntingnya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi. Malah arahan Bapak Presiden, Pak Bupati langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, karena sekarang kan lagi ramai pejabat bupati, bukan. Tapi langsung dikirim ke sana untuk bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang stuntingnya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi, agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau. Dan Pak Bupati juga saya terima kasih, nanti Pak Bupati bisa sharing sedikit, karena Pak Bupati ini bekerja sama dengan Telkomsel, ini Dirutnya juga mendampingi kami, nanti juga bisa share sedikit ya Pak Dirut, bagaimana membangun sistem aplikasi yang bisa digunakan mulai dari level kader posyandu, dikurasi oleh puskesmas, naik ke dinas kesehatan, didukung oleh Bapeda dan Sekda, menjadi satu ekosistem yang terintegrasi. Nah, integrasi ekosistem ini yang terorkestrasi oleh Pak Bupati, inilah yang mau kita replikasi. Dan beliau, Pak Dirut, udah setuju, bersedia untuk menyumbangkan aplikasinya di awal tahun baru 2023 untuk kabupaten kota lain yang membutuhkannya. Jadi terima kasih Bapak Bupati, Pak Dirut Telkomsel, ini amal ibadah Bapak di hari pertama kita bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bapak Bupati Sumedang. Silakan. Terima kasih Pak Menkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan wartawan saya hormati, hari ini saya bersyukur, berbahagia diundang langsung oleh Pak Presiden dalam rapat penanganan stunting di negara Indonesia. Dan tadi saya menyampaikan best practice berkaitan dengan penanganan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, di mana penurunannya cukup tinggi, turun dari
baseline 2018 kami 32,2 dan tahun ini di angka 8,27 2022. Apa yang kami lakukan? Intinya kami menggunakan teknologi sebagai tools, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami punya platform namanya Simpati, sistem pencegahan stunting terintegrasi. Dalam platform ini bagaimana seluruh stakeholders bisa paham bagaimana cara mengatasi stunting. Yang kedua, paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati, karena setiap bulan pengembangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan. Kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya. Jadi platform ini ada spasial, data spasial kewilayahan, mana kecamatan, desa tertinggi stunting. Yang kedua adalah statistik. Ada by name, by address-nya, siapa yang stunting, kemudian ada dana analitiknya. Bagaimana tiap desa itu stuntingnya karena apa. Di tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda. Inilah bagian dari mengkolaborasikan, mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting. Jadi dalam melakukan sebuah perubahan pasti tidak terlepas dari people, kemudian proses dan juga teknologinya. Kami sudah lakukan itu, dan tentunya SPBE bukan hanya urusan teknologi semata, tapi SPBE berkaitan dengan e-gov, berkaitan dengan people dan good governance-nya. Disinilah bagaimana setiap pemimpin harus bisa mengorkestrasi, memobilisasi dan mengorkestrasi seluruh komponen untuk bisa bersama-sama menangani stunting. Dan tadi Pak Presiden meminta saya sendiri untuk keliling ke tiap provinsi. Kemudian aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes, karena inilah kontribusi mudah-mudahan dari Sumedang untuk negara Indonesia, bagaimana kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Dan tentunya apa yang kita buat harus berbasiskan data. Jadi kata kuncinya, good data make a good decision and good result. Itulah yang kami lakukan. Apapun yang dibuat kebijakan, program dan kegiatan harus pendekatan saintifik, harus berbasiskan data, dikelola dengan digitalisasi dan juga pendekatan kolaborasi, diantaranya kami dengan Telkomsel. Jadi seluruh kader, setiap posyandu kami dilatih Pak Ibu, kader posyandu dilatih bagaimana dia paham akan stunting dan paham akan aplikasi, dan diberikan smartphone, satu posyandu satu. 1.705 posyandu kami diberikan smartphone. Terima kasih pada Telkomsel. Jadi saya bersyukur atas bantuan tersebut. Dan Tuhan telah menyampaikan kalau kita bersyukur atas bantuan tersebut, yang memberi bantuan akan nambah-nambah bantuannya. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut, silakan Pak Dirut. Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili bagian daripada BUMN, di mana Pak Erik selaku Menteri BUMN selalu mengarahkan dua hal bagi Telkom Group, yaitu Telkom pertama berkonsentrasi di B2B, yaitu konsentrasi di data center, infrastruktur, IT business, dan tentunya untuk segmen di korporasi dan BUMN. Dan yang kedua adalah Telkomsel berkonsentrasi dalam B2C, dan tentunya kita yang berhubungan dengan konsumer, dan ini adalah salah satu program CSR Telkomsel, bagaimana Telkomsel mengembangkan aplikasi bersama dengan Bupati Sumedang, dan kita mengeluarkan aplikasi yang disebut dengan Simpati. Kebetulan brand kita adalah namanya Simpati, jadi terus diingat agar masyarakat selalu mengingat Simpati. Mungkin Bapak Visi Sumedang Simpati juga. Visi Sumedang juga Simpati. Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus, dan tentunya
Telkomsel bagian daripada BUMN untuk terus mendukung program kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten atau kota yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan maupun salah satu dalam hal ini pengentasan stunting yang nilainya pada saat 2014 sangat tinggi Pak Menteri ya, sangat tinggi, dan alhamdulillah disampaikan oleh Bapak Bupati di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 8,27%, sudah cukup jauh katanya di bawah target dari tahun 2024. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak Bupati dan Pak Dirut Telkomsel. Yang pertama untuk Bapak Bupati, boleh diceritakan dari awal Pak, bagaimana ketertarikan penggunaan aplikasi ini? Kemudian di manakah kunci sukses keberhasilan aplikasi ini? Lalu kendala apa saja yang telah dihadapi awal saat dimulainya penggunaan aplikasi ini? Kemudian untuk Bapak Dirut Telkomsel, bagaimana awal keterlibatan Telkomsel dalam kegiatan ini? Kemudian apakah semua warga di Kabupaten Sumedang sudah terkoneksi dengan aplikasi ini? Terima kasih Pak. Silakan Pak Bupati. Terima kasih pertanyaannya. Apa yang menjadi background Sumedang melakukan ikhtiar seperti ini? Pertama tentunya pemimpin dimanapun harus berangkat dari masalah dan dia harus paham akan masalah, kemudian membuat kebijakan, program dan kegiatan yang berdampak untuk mengatasi masalah. Kebetulan stunting Sumedang ini 2018 ini cukup tinggi, 32,2 di nasional, sehingga oleh tim nasional penanggulangan kemiskinan itu dijadikan lokus 100 kabupaten kota yang stuntingnya tinggi untuk diintervensi sehingga ada percepatan penurunan. Oleh karena itulah, bagaimana bisa cepat menurunkan angka stunting, kami tentunya harus melakukan digitalisasi. Harus membuat sebuah platform yang bisa mempermudah, mempercepat dalam mengambil keputusan, dan sehingga akhirnya penurunan stunting akan tercapai. Karena dengan platform ini, manajemen data akan baik. Data yang baik akan mendorong efektivitas program. Program yang efektif akan tepat untuk menurunkan angka stunting. Kemudian setelah itu kami latih para kader Posyandu, kan mereka ujung tombak di lapangan yang senantiasa berhadapan dengan balita seperti itu. Nah ini kendalanya apa? Memang merubah mindset itu. Bagaimana untuk merubah mindset? Butuh karakter building, butuh capacity building, butuh coaching dan juga mentoring. Sehingga kami membuat tim yang datang ke lapangan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi setiap kader-kader Posyandu. Bahkan ketika memulai kami ada call centernya, apa kendala yang ada di lapangan yang bisa langsung disampaikan lewat call center dan nanti dibantu penyelesaiannya. Nah, apakah masyarakat Sumedang bisa mengakses ini? Ibu apapun bisa sekarang mengakses. Kalau mau melihat stunting di kami punya sebuah platform namanya WA Kepo. Istilah kepoin ya, jadi serba ingin tahu. Memang Pak Menteri Sumedang ini pusat ilmu pengetahuan, maksudnya banyak tahunya. Jadi kita punya WA Kepo, nomornya 0811 320 220. Jadi kalau mau masuk ke sana, di sana ada 14 layanan digital kami. Kenapa base-nya messaging base? WhatsApp, karena WhatsApp lebih mudah, nggak usah download lagi. Jadi lebih familiar, kita follow the people berkaitan dengan penggunaan WhatsApp tadi. Jadi nanti di nomor tadi save WA Kepo, tulis simpati. Nah, nanti akan keluar 14 menu kami, feature kami, dan di sana ada layanan digital unggulan. Buat KTP bisa langsung di sana, buat izin bisa langsung di sana dan sebagainya. Termasuk ada simpati di sana.
Jadi Ibu bisa menggunakan Bapak di menu tadi ada yang masyarakat, bisa buka di sana. Jadi semuanya bisa mengakses. Karena kami ingin stakeholders paham akan akan platform ini, paham akan masalahnya, paham akan rekomendasinya, karena di platform ini ada rekomendasinya dan bisa dieksekusi bersama-sama. Misalnya ketika bagi stunting di desa, menentukan dana desa itu untuk stunting, apa yang harus ditetapkan program di desa itu, datanya diambil dari sana. Itu contohnya. Cuma ada beberapa yang fiturnya eksekutif itu mungkin pakai password itu. Kalau yang masyarakat ada yang untuk kader posyandu, untuk puskesmas bisa diakses seluas-luasnya. Itu mungkin. Terima kasih. Pertanyaan kedua, kenapa Telkomsel sangat berminat dalam bekerjasama dengan Bupati Sumedang? Ada 4 hal. Yang pertama, kita melihatnya why-nya. Karena niat baik dari Pak Bupati bagaimana menurunkan stunting itu. Dan beliau juga sudah cukup paham bagaimana menjelaskan how-nya dalam pelaksanaannya dan apa yang diinginkan dari Telkomselnya. Nah, dari ketiga hal tersebut tentunya Telkomsel sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Bupati Sumedang. Dan terakhir, kita juga selalu melihat impact-nya. Dan kita melihat impact-nya sangat besar, tidak hanya bagi Bupati Sumedang, tentunya bagi Indonesia. Apabila stunting ini bisa diturunkan sangat signifikan, begitu Pak Menteri ya. Jadi kita melihat ada 4 hal tadi, impact-nya sangat besar buat negara ini, dan tentunya prototipe di Sumedang ini tentunya kalau bisa dikembangkan ke kabupaten lainnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, sangat bermanfaat bagi Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi. Dari Koran Kompas kepada Menkes, Pak. Yang pertama, Pak, World Population Review, Pak, di Oktober 2020 menyebut bahwa IQ masyarakat Indonesia berada di urutan 130 ya Pak ya, dari 199 negara, dan urutan terakhir gitu Pak di ASEAN. Nah, seberapa optimis Pak bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini akan mendongkrak ini ya Pak ya, target pengentasan stunting di Indonesia? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, terkait PPKM Pak yang sudah dihapus oleh Presiden gitu Pak, regulasi seperti apa Pak yang akan disiapkan gitu Pak oleh pemerintah ke depan sebagai pengganti PPKM ini, karena belum ditetapkan sebagai endemi ya Pak ya. Itu aja Pak, makasih. Jadi yang pertama mengenai kematangan tingkat teknologi informasi. Tadi Pak Anas, Menteri Pan-RB juga menyampaikan. Nah, yang disampaikan oleh beliau adalah maturitas dari teknologi informasi dibandingkan juga dengan populasi negaranya. Karena itu berbeda ya, negara yang kecil otomatis akan lebih mudah meningkatkan maturitas dari teknologi informasi nasionalnya dibandingkan dengan negara yang besar. Indonesia rankingnya bukan di atas, tapi relatif lebih baik dari yang disampaikan tadi. Ya, jadi nanti bisa tanya Pak Anas, kalau nggak salah EDGI namanya, itu Global Index juga. Indonesia masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki. Kalau saya melihatnya begitu, kesempatannya besar sekali. Nah, disampaikan juga oleh beliau bahwa meningkatnya maturitas dari penerapan sistem informasi, khususnya di government, ya, di pemerintahan, itu bukan hanya masalah stunting. Korupsi juga turun jauh. Kemiskinan juga turun jauh karena data-datanya nanti lengkap ada dan kita jelas intervensinya mau melakukan apa. Seperti contohnya dilakukan Bupati Sumedang itu by name, by address, by lokasi, fotonya aja kelihatan. Ya, jadi dengan adanya maturitas teknologi informasi di setiap pemerintahan itu akan sangat membantu pemerintahan untuk maju di semua sektor, bukan hanya di stunting saja. Nah, mengenai PPKM ini dibikin teman-teman kemarin ya kita sampaikan, ini adalah bagian dari transisi dari pandemi menjadi endemi. Apa yang penting dari transisi pandemi menjadi endemi? Ini adalah mengurangi intervensi pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertahap. Ya. Karena teman-teman lihat, flu kan sudah endemi kan? Ada nggak intervensi pemerintah mesti pakai payung kalau hujan, mesti minum paracetamol kalau sakit? Nggak ada kan? Atau misalnya demam berdarah kan endemi ini.
terjadi terus nggak terjadi, karena penularan virus itu nggak selesai 2 tahun, itu bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tapi apakah demam berdarah ada intervensi pemerintah? Mesti semprot nyamuk, kalau lagi tinggi jangan keluar, enggak. Ya. Karena di seluruh dunia intervensi kesehatan yang paling baik itu datang dari diri sendiri masyarakat. Ya. Menggunakan modal sosial mereka untuk membangun. Jadi sifatnya lebih inklusif, lebih membangun gerakan, bukan eksklusif, harus didrive oleh pemerintah, bukan sifatnya program. Ini gerakan konsepnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, justru dalam implementasi strategi dari pandemi menjadi ini, kita kurangi secara bertahap intervensinya. Intervensi itu aturannya, regulasinya, maksanya itu. Supaya apa? Supaya kembali menjadi partisipasi masyarakat. Jadi memang tidak ada rencana untuk mengganti aturannya. Justru kita kurangi aturannya. Kenapa? Karena PPKM ini kan hanya aturan untuk pergerakan ya. Aturan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Yang dibatasi kegiatannya. Kegiatannya terutama pergerakan sama kerumunan. Kalau kerumunan batasi, pergerakan mobilitas dibatasi. Nah, ini sudah kita lihat tidak diperlukan lagi intervensi pemerintah. Biarkan masyarakat kembali berpartisipasi. Kenapa? Karena imunitas sudah tinggi dan kita sudah memiliki intervensi medis. Dulu kan nggak ada, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Jadi daripada masyarakat kena, masuk rumah sakit meninggal, ya udahlah kita batasin gerakannya, nggak boleh kemana-mana. Tapi kan ini buat sosial ekonomi nggak bagus kan. Nah sekarang begitu kita udah imunitasnya udah tinggi, kita sudah tahu obatnya apa kalau sakit, vaksinasi udah tahu, kita lepas aturan yang membatasi kegiatan masyarakat. Nah, background seperti ini perlu disampaikan oleh teman-teman ke masyarakat juga. Terakhir ya, ya Pak, kan di tahun 2000 Andira dari Today, Pak Budi di tahun 2023 ini kan fokus dari pemerintah akan banyak teknologi berhubungan dengan kesehatan. Apakah nantinya akan ada aplikasi terpisah atau semua itu akan disatukan di satu aplikasi? Dan masih berhubungan dengan COVID-19 sendiri, kan kita sudah ada Peduli Lindungi. Apakah nanti ke depannya Peduli Lindungi ini juga akan ada semacam digunakan untuk isu kesehatan lain atau gimana Pak? Terima kasih. Memang dalam rangka payung sistem pemerintahan berbasis elektronik, arahan Bapak Presiden kita akan mengintegrasikan data pemerintahan. Nah, integrasi data pemerintahan ini sudah ada strateginya. Bapak Presiden juga sudah tanda tangan Perpresnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana semua data ini akan masuk jadi satu data Indonesia, gitu kan? Satu data Indonesia, data kesehatan, data keuangan, data sosial, data sumber daya alam itu masuk jadi satu data Indonesia. Nah, kami adalah subsektornya. Kita bikin sistem teknologi informasi yang namanya Satu Sehat. Jadi bagian dari satu data. Indonesia itu satu data Indonesia, kita Satu Sehat. Nah, ini sudah ditandatangani 17 Agustus kemarin. Kita kasih deadline. Sampai 2023 semua fasilitas kesehatan, rumah sakit contohnya, semua puskesmas, semua klinik, semua apotek, semua laboratorium harus terintegrasi datanya ke Satu Sehat. Gunanya supaya apa? Supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti Peduli Lindungi akan kita transformasikan ke platform Satu Sehat, di mana teman-teman yang udah punya, karena udah download, tetap bisa pakai. Cuma fungsinya bukan hanya untuk vaksin sama scanning aja. Bisa tahu imunisasi yang anak kita udah pakai apa. Kemudian kalau kita dicek darah misalnya di laboratorium, contohnya Prodia, masuk datanya ke situ. Kita general check up ke rumah sakit, masuk bukan hanya data tulisannya, sampai data image, sampai video CT scan MRI-nya masuk. Kalau kita beli obat di apotek, masuk. Kalau kita pakai Apple Watch atau Samsung Watch, masuk. Sehingga terintegrasi dan jadi milik individu. Sekarang kan dimiliki oleh fasilitas kesehatan, itu nanti akan jadi milik individu. Sehingga kalau dia sakit, dia bisa share data itu ke dokter. Dokternya langsung lihat, 5 tahun terakhir
recordnya ini seperti apa, oh, rajin lari nih, jantungnya sehat kok. Dia nggak pernah check up ada catatan jantung, tapi ususnya ada catatan suka sakit perut, suka beli obat-obatnya di apotek, suka obat-obat sakit perut. Nah, jadi dokternya akan jauh lebih cepat tahu. Dan ini nanti bisa digunakan oleh pemerintah daerah, oleh dinas kesehatan untuk memahami population health, kesehatan populasi di level kecamatan, level desa, level kabupaten kota, sehingga intervensinya nanti jadi lebih pas, spesifik, berbasis data, efektif dan efisien. Jadi memang rencananya ke sana, dan kami mengharapkan di akhir tahun 2023 sudah selesai, semua terintegrasi sehingga di 2024 tinggal kita memanfaatkannya saja. Terima kasih.